Maka Mus'ab, Nabi berpikir, siapa yang pantas menjadi duta hijrah? Maka ditunjuklah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda kalau dia ngomong senang orang melihat dia ngomong. Karena dulu orang kalau mengecek sakit jawab jelek. Ada tidak? Nggak kate, nggak ke bawah, ngomong dulu itu. Sapatah kato, sobo minum kopi lah, sampai pagi lalu asket di mengecek. Ada. Kalau Mus'ab mencari orang itu senang kan? Jadi bagus untuk human relation itu bagus. Akhirnya berangkat Mus'ab, seorang pemuda yang dimiskinkan karena masuk Islam. Mus'ab kok kurang agak pernah mengeluh karena Nabinya mengecek baca di situ selengkap tak lagi ya. Mengingatlah Nabinya bergabunglah dengan As'ad bin Zurarah. Waduhnya berdakwah tolak, akhirnya berundinglah dengan As'ad. Ya As'ad, baca doa itu. Ada dulu orang kata kunci Islam di Madinah kok, kalau dapat Islam tadi. Yaitu satu dari Aus, satu dari Khazraj. Dicoba cakap aku bertemu. Kalau itu masuk Islam, berdamai. Siapa? Usaid bin Hadar dan Sa'ad bin Mu'az. Oh itu, yo. Baru dia, kalau itu kami yo. Sama kalau Usaid bin Hadar sama Sa'ad bin Mu'az sedang baru dia pulau. Mengapa Madinah di situ membuat heboh? Karena dua baru dia kalau usir Mus'ab bin Umair. Kalau tak dibunuh. Nah niko baru dia kamu datangi berdua kok. Kejar Sa'ad bin Mu'az, Usaid, engkau lah yang datangi dia. Kalau aku tak dorong kau bekok, aku parabo. Kejar Sa'ad bin Mu'az. Usaid bin Hadar kok intelektualnya tadi. Akhirnya jalan kok datang. Karena Usaid bin Hadar masih punya hubung keluarga dengan Sa'ad bin Zurarah sampai mengingatnya Mus'ab. Lah sampai ancaman disampaikan ke Usaid bin Hadar, senyum Mus'ab bin Umair. Wahai saudaraku Usaid, saya siap menerima risiko atau diusir atau dibunuh. Tapi bisa nggak saya diberi kesempatan untuk mendengarkan sedikit tentang Islam ini? Jadi saat dia lagi kesempatan. Jadi KJ Usaid masih marabu. Jadi disampaikan oleh Mus'ab. Seiring ayat yang dibacakan turun emosi. Kenapa? Dijelaskan oleh Mus'ab, singkat cerita masuk Islamlah Usaid bin Hadar. Datang Usaid, bagaimana tentang Sa'ad bin Mu'az? Patigo ada ibadah. Datang Usaid dulu, jelaskan tentang Islam, lokalisir segala macam. Singkat cerita masuk Islamlah Sa'ad bin Mu'az. Sampai pulang pemuda sekolah, namun Islamkan kota Madinah, mempersiapkan kedatangan Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi datang, Islam tersebar di Madinah, Nabi disambut dengan rebana, disambut Nabi dengan salawat pada kira ketika itu
Nabi mencari seseorang, tak sosok, mati Mus'ab, dan nampak wajah. Lah selesai sampai cerita, diboli sambut segala macam, ambil dua orangnya. Nabi bertanya, mana Mus'ab? Ya Rasulullah, tadi Mus'ab ada keperluan mendadak, insya Allah dia datang. Kita kasih tahu dia. Sehingga ketika Nabi SAW berdua, tipulah Mus'ab. Sapi dia Abu Bakar macam Mus'ab tak kajri. Bajunya penuh dengan tambalan-tambalan, kemiskinan yang luar biasa, tapi terpancar senyum bahagia di wajah Mus'ab. Tapi setelah Nabi menjabatkan bersalaman dengan Mus'ab, Nabi langsung menunduk, menetes air mata Nabi. Ternyata sang pejuang itu sangat menderita kehidupannya, tapi dia tidak pernah mengeluh, dia tetap tersenyum. Abu Bakar menetes air matanya. Mus'ab yang dulu gagah merintis Madinah dengan baju yang penuh tambalan. Terjadi perang Uhud, perang Badar dulu, lalu perang Uhud. Di perang Uhud, Nabi hampir saja terkepung musuh. Sahabat-sahabat merangkul tubuh Nabi, bersarang panah dan tombak di punggungnya, berguguran sahabat satu persatu. Mus'ab melihat ini musuh semakin dekat, Nabi akan tidak bisa lagi diselamatkan. Dia ambillah bendera oleh Mus'ab, dibawa lari oleh Mus'ab, sehingga musuh mengira yang membawa bendera itu Rasulullah SAW. Beralihlah pandangan musuh kepada Mus'ab. Kehebatannya, Mus'ab memang mirip dengan Rasulullah, ada kemiripan sedikit dengan Rasulullah SAW. Saya tidak berani mengatakan mirip, tapi memang Mus'ab lah sahabat yang agak mirip dengan Rasulullah. Dibawa bendera lagi oleh Mus'ab, maka Mus'ab dikejar, musuh berani ke Mus'ab. Kemudian ketika itu Mus'ab dihujani segala bentuk serangan, maka jatuhlah Mus'ab dengan sekian tusukan, dengan panah yang bersarang di tubuhnya, tombak yang tertancap di tubuhnya. Kemudian ketika itu berteriak kafir Quraisy, Rasulullah SAW Muhammad mati, Muhammad telah mati. Sahabat pun termenung, langsung terdiam semua, gerakan terhenti. Kemudian ada yang menangis, semangat hilang, pimpinan sudah mati. Ketika melihat seperti itu, ada sahabat yang berpikir cepat, Nabi masih hidup. Diangkatlah Nabi ke atas batu. Nabi berteriak Allahu Akbar. Taulah sahabat yang terbunuh bukan Rasulullah, tetapi Mus'ab bin Umair. Perang Uhud selesai. Kata Rasulullah, mana Mus'ab? Sahabat berkata, ya Rasulullah, Mus'ab syahid. Kami menanya Rasulullah, kami mencoba mengkafaninya. Ketika ditutup kepalanya, terbuka kakinya. Ketika ditutup kakinya, terbuka kepalanya. Bagaimana harusnya Rasulullah tentang Mus'ab? Maka Rasulullah suruh bawa saya ke tempat Mus'ab. Kata Rasulullah, tutup kepala Mus'ab, tutup kakinya dengan rumput-rumput kering. Maka ditutup kepalanya dan kekurangan kain kafannya ditutup dengan rumput kering. Apa kata Rasulullah? Ya Mus'ab, tidak ada yang bisa mengalahkan penampilanmu ketika jahiliyah. Tetapi kau meninggal dalam Islam dengan kain kafan yang tidak cukup menutupi tubuhmu. Berkata sahabat, dunia telah dibuka, kemenangan Islam dan dunia dibuka oleh Mus'ab. Orang lain menikmatinya, tapi Mus'ab wafat tanpa kain yang cukup menutupi tubuhnya. Sidang jemaah,
Itulah tokoh hijrah. Kemudian satu lagi meninggal dunia dalam perang yang lain, Sa'ad bin Mu'az. Di antara mereka berempat dia yang masuk terakhir masuk Islam. Ketika itu Sa'ad bin Mu'az orang yang paling setia menjadi panglima yang mendampingi Rasulullah. Setiap perang ada Sa'ad bin Mu'az. Tapi ketika Sa'ad bin Mu'az mengangkat tangannya, sebuah panah tertancap di lengannya. Panah itu beracun, maka menjala racunnya. Kata Rasulullah, jangan dibiarkan dia dirawat di rumah. Kita rawat Sa'ad bin Mu'az sama-sama. Bikinkan kemah untuk dia di dalam masjid, sehingga aku bisa tiap hari menjenguk Sa'ad. Saking sayangnya Rasulullah kepada Sa'ad bin Mu'az. Ketika itu sedang melanda rahmat Allah, setelah sekian bulan meninggal Sa'ad bin Mu'az. Apa kata Rasulullah? Datang Jibril, bergoncang aras karena kematian Sa'ad bin Mu'az. Inilah sahabat yang kematiannya membuat aras bergoncang. Dan turun 70.000 malaikat menjenguk melayat kematiannya. 70.000 malaikat turun melayatnya. Luar biasa. Awak kamu takut jadi pejabat kepada Bapak Ibu. Takut ya Bang. Maka dulu aku lagi terbaik berhenti ya Bang. Aku dulu PNS, mau apa? Aku lama mundur dari PNS sampai pada tahun yang lalu proses golongan 3D. Beliau aku sakrob semua aku lebih dulu bernomor. Itu PNS proses digode. Ustaz Jalul kan itu sudah menyurat itu, naik sekali. Nah, ada yang mau takut ini dulu. Jadi pejabat, apa juga DPD Pak? Ambil tak tinggal kalau pejabat beko kan ikut meninggal dan datang ke koruptor sedang menang cie itu koruptor itu lah, apalagi kalau banyak kan 770.000 malaikat datang berapa? Setelah itu dibawa Sa'ad bin Mu'az ke kuburan. Akhirnya Nabi, kalaulah ada manusia yang bisa terbebas dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'az lah orang yang layak terbebas dari himpitan kubur. Tetapi Sa'ad bin Mu'az tetap dihimpit oleh kubur. Apa rasanya itu? Orang yang meninggal goncang alas dino 70.000 malaikat turun melayat masih dihimpit di kubur. Apalagi pajak-pajak pajak tuh termasuk awak ya nah barang ini dia ada kubur tuh barang ini barang kubur. Kalau ada manusia yang bisa bebas dari himpitan kubur, lahuwa Sa'ad bin Mu'az. Tapi Sa'ad bin Mu'az tetap dihimpit oleh kubur. Sidang jemaah itu tokoh hijrah di zaman Nabi. Tokoh hijrah di zaman Fir'aun, Asyik, istri Fir'aun. Tinggal sekawan dengan Fir'aun di dalam pengawasan Fir'aun, disiksa oleh Fir'aun, ditantang kalau kau mau kembali kepada keyakinan semula maka kau jadi permasyuri, istana ini masih di tanganmu. Tapi kalau kau tetap bersikukuh tidak mengakui aku sebagai Tuhan, kau beriman dengan Tuhan Musa, maka aku akan bunuh kamu hari ini. Ada wasiat Rabbi Musa wa Harun. Maka ketika
mau jatuh dia berdoa, ya Allah, ibni baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga, dan bangunkan dan selamatkan aku dari tangan orang zalim ini. Sebelum jabat batu menyentuh tubuhnya, buru-buru malaikat mencabut nyawanya, sehingga dia tidak merasakan sakitnya siksa Fir'aun yang terakhir. Betapa mulianya dia, sedangkan masih toh saja pembantunya, masih yang beriman dengan dia, wangi bumi ini. Ketika Nabi melintasi dekat kuburannya, wangi sekali. Bau apa dia Jibril? Ini kuburan Masitoh. Masitoh itu bukan sisir. Dalam bahasa Arab, sisir itu namanya miskun. Sisir itu isim fa'ilnya Masitoh. Bukan sisir. Sidang jemaah rahmat Allah, itu kehebatan iman. Itu kehebatan iman. Apalagi oleh warga Muhammadiyah. Misi pertama Muhammadiyah adalah membersihkan pemahaman keimanan, meluruskan pemahaman keimanan. Mantap iman. Sidang jemaah terakhir, awak dan iman dulu tagak, kemudian jatuh bangun ke bagus Ustaz. Oh, ke depan ada seorang namanya Abu Mihjan. Kalau setiap aku kupas di khotbah dia sudah menangis di malam dosa pakai menangis. Nah, terakhir kisah penutup tentang bagaimana semangat hijrah. Tapi sahabat Abu Mihjan yang terakhir adalah sebelum terakhir. Jadi Abu Mihjan terakhir, ada jadi sebelum terakhir. Kau jarang dibaca ulang. Bare hijrah itu apa-apa itu. Nan kayo di Makkah, nama ngale di Makkah, nama ladang di Makkah, nama usau di Makkah, tapaso meninggal satu kehidupannya. Bahkan ke hijrah jatuh bansai. Satu yang beriman itu ketika hijrah ke Makkah jatuh bansai. Maka muhajirin itu ketika baru datang di Madinah itu bansai-bansai sadono. Ada Nabi no persaudarakan. Jo kurang Ansor, cie Ansor, cie muhajirin. Makanya setelah dijadikan persaudaraan di antara mereka ada bertanya, saudara, aku punya aset sekian. Ada enggak berapa kamu butuh modal? Ada lebih balik. Kode kasus syariat dalam perjalanan itu cukup. Ambo punya orang rumah sekian. Kalau ada yang tujuh, biarlah ambo proses. Waktu kepada setiap kawan kamu. Akhirnya jadi gue itu. Kalau gini dia pada itu pelanggaran tuh. Nah, kalau kawan kamu kan, aduh. Nama itu. Sidang jemaah, bansai saudara, tapi mereka siap dimiskinkan demi Islam. Mereka siap habis demi Islam. Yang penting iman ditebus. Baik tidak apa-apa. Kalau ada program PCN, ada. Kalau ada titik-titik tangan dia angkat bisa boleh. Jangan ragu-ragu demi iman awak. Sidang jemaah rahmat Allah. Maka setelah hijrah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah, kalau ada orang Makkah dan menyusul hijrah ke Madinah, dan dalam baik hijrah yang menyusul Nabi ke Madinah, Nabi wajib membaliknya ke Makkah. Tidak boleh lain. Tapi kalau ada orang arah hijrah ke Madinah ingin balik ke Makkah, indah kuliah dibalikkan ke Madinah. Maka lihat, orang kafir itu pasti gak lihat doang. Israel itu setiap pada perjanjian itu Hamas yang lama di Jogja itu. Nabi menyetujui, sahabat protes, sehingga turunlah
itu cerita lain. Sidang jemaat rahmat Allah, rupanya masih ada pemuda-pemuda dalam beriman disekat oleh keluarganya di Mekah. Tidak bisa berhijrah. Ketika Nabi hijrah, mereka disekap di buang-buangan. Salah satunya adalah Abu Bashir. Abu Bashir itu anak tokoh Quraisy yang menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Anak tokoh Quraisy yang paling anti Ilona Abu Bashir berusaha meloloskan diri. Berhasil pergi ke Madinah. Takut, akhirnya sampai di mana dia cari Umar bin Khattab. Ya Umar, alhamdulillah, Umar tak kaji. Tapi ketika mau dicari Umar tak bahagia. Awak Pak, telah berhasil menyelamatkan diri di Makkah. Tidak bahagia Umar. Ya Umar, Abu Bashir, iya. Coba kau bingung kau. Kau tidak tahu perjanjian Hudaybiyah. Apa ini? Obat-obat itu tidak cukup ada. Banyak dia Allah kalau bikin perang atau dibawa. Benar kenapa itu adalah usulannya kalau bikin. Sidang jemaat rahmat Allah, tidak tahukah engkau perjanjian Hudaybiyah bahwa saya siapa yang menghijrah dari Mekah setelah perjanjian Hudaybiyah ke Madinah wajib dikembalikan. Oh, saya tak mau. Dicincang orang mesti kembaliannya. Tapi tindakan engkau ini menyulut perperangan antara muka Nabi. Ya Abu Bashir, keluar kalimat Nabi yang luar biasa. Ya Abu Bashir, sabran ya Abu Bashir. Sesungguhnya engkau dengan langkah ini akan menjadikan Madinah lautan. Artinya ketika Imam Nabi, itulah risikonya Abu Bashir. Nabi sedang mengejek utusan ayahnya lagi pulang dari Makkah, menjauhi Abu Bashir. Ya biar, nah ya Rasulullah apa kan setelah sudah perjanjian, kau sudah dari Makkah, maksudnya harus kembalikan. Akhirnya Nabi, baik. Abu Bashir dia Nabi, tak mungkin membawa balik ke mereka kafiran. Kami lebih baik kau sabar baik Abu Bashir. Dipulang dengan dibuat ini. Awak kan dibela dan kawan seperjuangan. Ternyata risiko rumit dan singkat cerita dikembalikan. Dalam perjalanan pulang ke saling kenal, mau tahu tak? Abu Bashir kalau dipuji-puji dalam pedang orang yang di belakang itu kedua belum kau orang jangan pedang apa? Yo, ada puji-puji. Kalau coba orang kau mana kali ini? Dipuji tapi bisa berkali pedang itu. Udah dibujuk-bujuk ya. Kilonya dia bujuk kau yang sebentar lah. Sekarang belum mau makan. Itu tidak takkan perlu. Dia kira pedang Abu Bashir langsung dibunuh masih kecil pedang. Soalnya Abu Bashir berpikir ibu dimakan tidak ramai. Di situ ada pembelaan di Makkah. Ketika itu kadang ada dan seorang lain dikajarnya sudah itu ada Abu Bashir dibunuh. Mana Abu Bashir kama berpakai. Kama berpakai. Kembali ke Madinah pasti Nabi menolak itu Nabi pokok. Painyo kasatul bah ke pinggir laut di sebelah pinggir pantai tak ada penduduknya sekian jauh tidak ada manusia. Tapi tempat itu perlintasan orang berdagang. Tinggal ada susuan.
Kece Ibnu Hisham dikutip sahabat mengatakan, hanya Allah yang tahu bagaimana Abu Basir selama 2 tahun bisa bertahan hidup di Satrullah. Asalnya Abu Basir saja. Sejak lalu berdagang dari Makkah, stop. Banyak yang kabur melarikan diri, jadi penyamun di situ. Bajak laut pertama dalam Islam, namanya Abu Basir, ya. Dan salah satunya bakal malu bakal dia. Abu Basir. Setelah itu heboh Makkah. Kalau lalu perdagangan, badan sebelah, barang tinggal. Jatuh Abu Basir. Abu Basir. Oh, kalau Abu Bakar lebih meninggal Abu Basir saya. Kamu ada tertiwa Abu Basir dia bisa curah. Kadang dan Abu Dujana yang tadi mau disekap dulu. Kanabi dan Salam kabatahan di Makkah Malasai solusinya gabung dengan Abu Basir. Singkat cerita, sisa pemuda Islam yang tertinggal di Mekah bersama Abu Dujana, mereka semua bergabung ke Abu Basir. Abu Dujana orang yang paling hebat perang, dan mereka itu rasanya saja luar biasa. Karena bergabung dengan Abu Basir, terbentuk sebuah pasukan besar di bawah pimpinan Abu Basir. Tambah goncang Mekah. Dan amal lalu makanya heboh sekali. Nabi tak lulus sikap. Setelah itu akhirnya orang Mekah menyurati Rasulullah SAW, wahai Muhammad, mohon diterima kehadiran Abu Basir dengan kawan-kawannya di Madinah. Marasai kami di gaduh dong. Benar. Tadi dia ngomong benar. Marasai kami di gaduh. Singkat cerita sudah bermain rahmat Allah. Ditulislah surat oleh Rasulullah kepada Abu Basir dan para pengikutnya, silahkan datang ke Madinah. Berarti Rasulullah memaafkan Abu Basir. Abu Basir sepanjang berada di pinggir pantai Madinah selalu yang jadi menghantuinya. Apakah Rasulullah tidak menerima dia, apalagi dengan gerakan dia itu, apakah Rasulullah setuju atau tidak? Maka dia dihantui perasaan. Tapi ketika surat Rasulullah datang dalam keadaan sakit, diceritakan oleh Abu Dujana, ketika itu Abu Basir sedang sakit, datang surat Rasulullah, dibaca surat Rasulullah, menangis terseduh-seduh, saking panjangnya menangis, meninggal dia, jatuh surat Rasulullah ke dada Abu Basir, wafat Abu Basir, dan sisanya berangkat ke Madinah. Tidak mudah hijrah dengan penuh risiko. Masih banyak duka-duka hijrah itu, tetapi semua perjuangan itu insya Allah menjadi kemenangan. Amin. Dan kalau mungkin tidak berjuang menang. Ini menang tidak berjuang, tapi berjuang. Jadi kalau cari to Facebook lebih ringan daripada cari to Abu Basir. Yodoh. Tapi ibu bapak pesan dari ketua PDM tadi, ketua rasanya ini kalau sekedar awak kalian Basir itu dia tidak mau gabung dengan kafilah, dia bertahan walaupun tidak makan, tidak jelas cara hidup 2 tahun. Ibnu Hisham mengatakan, mengutip kalimat, hanya Allah yang tahu bagaimana cara Abu Basir bertahan hidup di Satrul Bahr selama 2 tahun. Allah SWT. Tapi muncul setelah 2 tahun Abu Basir muncul Abu Basir.
urusan dunia. Mudah-mudahan perjuangan kita ini nanti insya Allah menjadi kebanggaan Muhammadiyah. Amin. Aku suara mujiennya salahnya suara udah. Bapak Ibu tahu nggak? Aku sangat sadar suara mujiennya salahnya suara udah. Dia bisa menang tuh. Suara mujiennya salahnya dia bisa menang. Takbir. Itu saja kajian kita malam ini, mudah-mudahan yang namanya dalam kondisi yang sangat senior, mudah-mudahan ada hasilnya. Nanti kalau memang lagi padang-padang, awak cari lo di suasana yang sangat kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.